Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sedulurku semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, puasanya tidak ada yang bolong. Semoga sukses ya puasanya ya. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan sedikit berbagi tips, informasi ya sedikit tentang fitur-fitur UV ya, fitur-fitur UV yang mungkin dari teman-teman teknisi yang mungkin selama ini diabaikan. Sebenarnya banyak sekali fitur UV, terutama untuk update-update rilis yang versi baru ini kan sangat mempermudah untuk teknisi, terutama untuk teknisi-teknisi yang di situ terjun di dunia hardware untuk pergantian IC eMMC ataupun IC UFS. Nah, di situ ada tombol-tombol yang memang dari UV-nya sendiri itu tidak ditampilkan. Nah, termasuk salah satu tombol-tombol yang di situ bisa untuk smart tripod menggunakan software UV Android. Ya mungkin selama ini kan teman-teman kalau melakukan smart tripod masih sering menggunakan ISP ya. Ini khususnya untuk chipset MediaTek. Nah, padahal di UV sendiri di situ sudah bisa melakukan smart tripod menggunakan UV Android, baik itu IC eMMC ataupun di situ IC yang sudah menggunakan IC UFS, handphone yang menggunakan IC UFS. Nah, jadi fitur-fitur tersebut itu bisa dijalankan. Itu ada beberapa beberapa syarat. Semisal ya, contoh kita harus mempunyai file untuk mengidentify, untuk menampilkan beberapa partisi-partisi yang ada di dalam handphone. Dan UV sendiri ini juga menurut saya sangat mudah digunakan ya, walaupun kadang ada bug, ada error-error kecil di versi misalnya contoh versi 662 versi terbaru, tapi masih bisa kita gunakan pakai versi yang 779 dan banyak lain lah, dan banyak lagi lah. Nah, terus bagi teman-teman yang kemarin mungkin ada yang mengalami error, Mas kok UV saya tidak bisa merubah dari MMC clean jadi not clean. Nah, padahal di situ dari pihak UV sendiri sudah menjelaskan, suruh melakukan update firmware untuk versi yang lama, itu kan versi 1.15 kalau tidak salah, itu sudah diupdate sama pihak UV menggunakan firmware box, maksudnya ya firmware box itu ke versi 1.37. Jadi bagi teman-teman ya mungkin di situ ingin melakukan handphone itu clean ke not clean agar bisa digunakan di seri-seri handphone Vivo, brand Vivo. Nah, itu kan untuk chipset MediaTek itu kan butuh RPMB yang provisionet ya. Jadi silahkan diupdate dulu firmware versinya dinaikkan dulu. Kemudian misalnya proses flashing kok ketika menggunakan UV untuk bypass
server kok ketika di flashing kan kok merah-merah atau tidak bisa dituliskan. Itu biasanya sih rata-rata dari filenya ya. Kalau file yang MediaTek itu untuk preload yang out itu tidak bisa digunakan untuk, bukan tidak bisa ya, mungkin perlu trik khusus agar bisa jalan menggunakan UV yang rilis baru gitu loh. Jadi kalau menggunakan software UV terbaru, gunakan benar-benar file official, bukan file-file racian ya, seperti itu. Terus kemudian di fitur spesial itu kan ada smart report. Kalau teman-teman masih menggunakan ISP, nanti bisa digunakan di tes menggunakan USB only. Misalnya contoh ada handphone, nah ini saya ada garapan dari calo, kondisinya juga sudah kayak gini, tapi ini sudah saya garap. Jadi contoh misalnya penyakit umum untuk Oppo F9. Nah F9 ini kan sering kita jumpai logo, restart, boot loop, atau mungkin mati total. Nah untuk smart report untuk mengetahui IC yang digunakan ini masih sehat apa sudah urgent, sudah lifetime, itu kan kalau metode yang dulu menggunakan UV eMMC itu kan biasanya pada umumnya menggunakan metode ISP ya. Nah, jadi sekarang di UV versi-versi baru ini kan sudah bisa menggunakan fitur smart report hanya dengan modal USB only. Dan sekarang pun fitur tersebut juga sudah banyak diaplikasikan di software-software, bahkan ada software gratisan pun juga sudah ada yang kemarin merilis untuk fitur tersebut. Jadi sangat memudahkan untuk teknisi sebelum melakukan pergantian IC eMMC ataupun UFS. Begitu juga handphone yang sudah menggunakan UFS. Misalnya kita mau melakukan pemrograman, kayak kemarin saya dapat handphone Realme 6 kalau tidak salah, Realme 6 atau berapa ya, Insya Allah Realme 6. Nah Realme 6 itu yang kondisi UFS nya sudah urgent, jadi lebih enak lagi untuk chipset baru itu, untuk SoC yang terbaru yang menggunakan MediaTek itu ketika kita melakukan flashing itu sudah di UV itu sudah langsung ditampilkan apakah IC UFS itu masih layak dipakai, apakah sudah lifetime, itu sudah ditampilkan semua. Tapi dengan syarat-syarat itu tadi yang saya jelaskan. Filenya harus benar-benar file yang bukan racian ya, file official. Kemudian meletakkan foldernya juga tidak boleh salah, tidak boleh di rename, tidak boleh diganti. Nah, jadi hal-hal yang kecil seperti itu ya kita harus ikuti. Jadi instruksi dari UV marker itu ya harus kita ikuti, jangan diotak-atik sendiri. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, insya Allah bisa difahami ya. Yang intinya di versi update UV ini memang ada perlakuan khusus yang kalau kita memang mengetahui detail kecilnya, sebenarnya lebih sangat mempermudah untuk teknisi dalam melakukan pergantian IC eMMC ataupun IC UFS. Oke, tidak menunggu lama-lama, ini saya contohkan di handphone Oppo F9. Ini penyakitnya restart, ini kiriman calo ya, calo dalam kota. Ini penyakitnya restart seperti biasa. Bagaimana cara melakukan identify, mengetahui apakah MMC nya sehat atau sudah lifetime, selalu simak terus
channel Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Dan bagi temanku, sedulurku semua yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke lur, langsung saja ya, jangan di skip videonya.
Bye.